sering kesini ya dia. Ini kesukaan dia, Singleton. Dia kalau nggak ini nggak mau. Ya minuman lain dia nggak mau. Dia maunya ini. Kalau timnya lain. Kalau timnya biasa minum Chivas. Ya kalau dia Singleton. Dikasih apapun dia nggak mau. Ya udah ini aja. Dia mungkin udah cocok ya gitu ya. Nggak bisa 2 botol habis. Kadang-kadang pulang pun ingin bawa 1 botol lagi, ya udah saya panggil anak, ambilin 1 botol dibawa pulang. Mungkin dibawa pulang tuh ya untuk minum bareng sama timnya ya gitu ya. Gitu. Mungkin nggak malam itu, mungkin dia malam itu sudah over, ya mungkin besoknya atau kapannya gitu kan. 1 botol aja. Kalau orang biasa-biasa nggak kuat ya tumbang gitu. Bahkan saya pernah ini pakai kursi roda. Ya apa? Dampaknya menjadi pertanyaan ya di keluarga aja itu. Ya sempat nanya juga, ada apa itu gitu. Ya keluarga kan banyak ya, bisa istri, bisa anak kan begitu kan gitu. Ada apa itu? Ya saya bilang aja itu lagi pas Novi kesini, kemudian mungkin ada yang shooting, ya orang nyouting bebas mau kemana-mana arahnya kan nggak bisa kita gitu. Ternyata jadi viral itu aja. Dan sampai sekarang pun jadi perbincangan terus gitu. Ya wajar aja kalau keluarga nanya, wajar aja lah gitu. Kalau yang lain sih saya nggak mau ambil pusing lah gitu. Mau teman mau apa ya nggak ngurus saya. Terus satu saat dia bilang, saya mau ke Surabaya, mau bikin konten di Jawa Timur. Ya saya ini perlu tempat, dia bilang gitu. Karena Novi kan nggak kenal siapa-siapa di sini kan. Akhirnya ya sudahlah, saya siapin tempat itu. Dia sama timnya sudah jalan ya seperti biasa, dia keliling kemana, pulang malam. Ya satu saat dia juga, pengen refreshing lah ya gitu. Ya udahlah, kebetulan saya punya klub, udah refreshing tempat saya aja lah, santai-santai. Ya itu dia sering kesini ya dia. Ini kesukaan dia, Singleton. Dia kalau nggak ini nggak mau. Ya minuman lain dia nggak mau. Dia maunya ini. Kalau timnya lain. Kalau timnya biasa minum Chivas. Ya kalau dia Singleton. Dikasih apapun dia nggak mau. Ya udah ini aja. Dia mungkin udah cocok ya gitu ya. Nggak bisa 2 botol habis. Kadang-kadang pulang pun ingin bawa 1 botol lagi, ya udah saya panggil anak, ambilin 1 botol dibawa pulang. Mungkin dibawa pulang tuh ya untuk minum bareng sama timnya ya gitu ya. Gitu. Mungkin nggak malam itu, mungkin dia malam itu sudah over, ya mungkin besoknya atau kapannya gitu kan. 1 botol aja. Kalau orang biasa-biasa nggak kuat ya tumbang gitu. Bahkan saya pernah ini pakai kursi roda. Ya apa itu namanya? Kereta dorong apa yang ada di sini, kereta dorongnya udah nggak kuat sekali. Sampai apartemen pun masih dorong, sampai atas pun gotong itu. Ada tumbang sampai ke kamar ya. Kalau orang happy kan dia macam-macam lah, ada yang happy ke klub, ada happy mancing, ada ke pantai, ada ke gunung. Ya mungkin happy-nya Novi ya kesini gitu. Oke Om, hubungannya Om sama Novi ini sebenarnya sejauh ini? Nah biasa aja lah, nggak ada hubungan apa-apa. Ya mungkin dia apa ya, merasa ya nggak mau orang tahu lah hubungan saya sama dia itu gimana, ya mungkin juga gitu. Tapi saya sendiri ya biasa-biasa aja lah gitu. Tahu sama tahu lah, nggak perlu diungkap di forum terbuka ini gitu. Kalau diungkap malah bahaya nanti gitu. Di luar itu ya saya nggak tahu. Pribadi saya sama dia sama saya ya biasa-biasa aja. Ya sebagai teman dekat biasa gimana lah gitu. Main-main ke apartemen saya biasa, dia kesini ya biasa gitu aja. Oh, berarti seluruh biaya ketika Novi di sini itu dari Om ya? Iya, gitu. Selain itu pernah nggak sih Om kayak Om ngasih hadiah gitu kan? Ya ada juga lah, tapi ya nggak etis kalau saya bicarakan itu. Enggak lah, waktu itu kemana ya, ke TP lah dia sama timnya ya.
Ya udah cukup itu aja. mungkin bisa dilihat di screenshotnya yang dia keluarkan di media itu. Saya lihat ada nih. Tapi kok nggak etis ya saya ngomong di sini. Ada ya Dedi HK gitu kan. Bahkan di screenshot yang ditutup-tutup putih-putih itu kan, ya saya memang Hane, manggil dia Hane gitu ya. Dia tutup semua itu. Yang ada tulisan Hane itu. Ya itu sebagai teman dekat aja lah. Kayak saya sama Inul pun, ya dia manggil saya papi gitu. Karena dekatnya gitu kan. Gitu. Pernah dia ngajak, ayo ikut yuk keliling-keliling gitu. Wah enggak saya nggak mau. Ikut kemana? Ya keliling ke kota ini nanti ya ke ODGJ. Wah enggak saya nggak mau. Nggak mau. Dia ngajak, saya nggak mau. Saya kan di Jakarta juga banyak teman lah ya. Ya istilahnya beberapa infotainment yang di Jakarta dulu waktu saya ini masih sering komunikasi dengan beberapa orang TV. Ya saya khawatirkan, loh, kok Pak Eri sekarang ngurusi ODGJ gitu kan. Jadi saya nggak mau. Sempat dia ngajak, ayo ikut sama aku ke sana. Ngapain aku gitu? Oh enggak gitu. Masalah mobilnya dia itu, kalau nggak salah di Jawa Tengah. Saya nggak tahu ceritanya, cuma dia pernah curhat aja, tapi saya nggak begitu nanggapi dengan serius gitu. Itu aja, curhat aja, komunikasi aja, nggak minta tolong gitu. Oke Om, nah di wawancara sebelumnya bersama Randy juga nih Om kan bilang bahwa Om mengetahui Novi ini dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apa maksud dari perkataan Om itu? Iya karena kedekatannya aja, sering ketemu ya itu adalah satu kata kiasan aja lah kalau gitu ya. Ya mungkin Togar udah lihat sendiri lah itu. Tapi tidak perlu diungkap secara terbuka kan di sini gitu. Dan tidak perlu saya ungkap di terbuka lah gitu. Tinggal internal kita ya tahu sama tahu aja lah. Ya menurut saya sih ya sangat riskan ya. Bukannya Novi saja, tapi juga dari diri saya juga akan ikut riskan juga gitu ya. Sama-sama riskannya. Astagfirullah. Makasih Om. Hati-hati tuh ya. Ya dua-duanya menurut saya kita harus saling menjaga aja lah. Semoga ini tidak beredar, tidak dicuri orang. Seperti yang foto-foto saya sama Inul, sama Ayu Asari, sama Katy Butterfly. Itu kan dicuri sama orang saya. Kan saya tidak ngasihkan ke siapa-siapa. Tapi bisa beredar. Yang mudah-mudahan yang di dalam HP saya ini ya, jangan juga beredar gitu. Itu harapan saya. Mudah-mudahan HP saya nggak hilang aja. Gitu. Tapi kadang-kadang kok dia sendiri yang membuat satu masalah. Komunikasi saya terakhir itu masih baik-baik saja. Dia masih komunikasi baik, chat WA masih. Terakhir dia nggak mau menghubungi saya. Apa-apa selalu melalui asisten saya. Gitu. Bahkan kemarin saya ngomong sama asisten saya, waduh, Novi kok begitu? Gara-gara Novi itu istri saya marah. Dia sampaikan ke Novi. Saya baca juga chatnya, Mbak, itu Pak Eri marah-marah tuh. Gara-gara chat WA Pak Eri yang disebarkan di media, keluarganya tahu, istrinya marah-marah. Jawabnya apa? Biarin, dia bilang itu. Aduh, kita susah-susah dimarahin keluarga, dia biarin gitu. Nanti kamu ya saya kerjain juga, nanti jawaban saya biarin gitu. Harusnya dia tuh nyesel kan, nyesel. Oh ya Pak, sampaikan ke Pak Eri ya, saya mohon maaf, mungkin waktu itu saya kilap. Wah itu saya seneng, tapi jawabannya biarin gitu. Seolah-olah dia tuh seneng kalau saya di rumah tuh berantakan, hancur, dia seneng gitu. Itu kecewa sekali saya. Nanti kalau saya marah, kamu yang susah. Saya melalui Mbak Disna ya, melalui Mbak Disna, dan Disna bilang, baik Pak, saya akan menyurati beberapa konten itu untuk men-take down atau menghapus semua yang keluar. Tapi nyatanya sampai sekarang masih beredar terus, nggak ada yang di take down. Saya nggak tahu dia itu melakukan atau cuma ngomong doang. Gitu.
Harusnya ya kalau dia ngomong, ya harusnya ya lakukan lah gitu, supaya kita ini nggak kecewa gitu. Ya dengan adanya chat yang keluar itu sepertinya menyepelekan saya gitu, yang seolah-olah saya ini, wah Novi itu loh, wah seolah-olah saya ini kok pengen dekat terus gitu, padahal ya enggak. Saya datang ke Jakarta juga nggak sendiri dengan seseorang kan. Ya kalau saya mau deketin dia, ngapain saya dengan seseorang? Nah, ya, harapan saya Novi sadar, ya mengakui kekilafannya. Berbuat sesuatu itu harus dipikir dulu, jangan asal melakukan tapi nggak tahu efeknya itu terhadap orang lain bagaimana. Permintaan saya ya supaya sadarlah ke depannya, jangan begitu, yang nantinya akan ya merepotkan orang lain itu. Itu aja harapan saya. Saya sudah melalui Pak Togar selaku teman saya, Bang, saya sih sebetulnya nggak mau komentar-komentar terus lah, biar abang aja komentar, dia bilang gitu. Bikin satu ultimatum, saya maunya take down itu yang semuanya keluar. Sampai sekarang Bang, masih banyak keluar. Sudah di ultimatum sama Bang Togar. Saya tanya, kalau nggak salah baru kemarin ya ultimatum itu muncul, dan sampai sekarang tuh saya belum telepon lagi. Ya mungkin ya waktunya masih cuma 1 hari ya, mungkin perlu waktu berapa hari, karena untuk menyurati beberapa kontainer itu kan nggak semudah itu kan, perlu waktu kan, perlu waktu, perlu pendekatan gitu kan, ya mungkin itu yang diperlukan oleh pihak Mbak Disna itu. Ya saya harap ya jangan terlalu lama lah ya, semakin lama beredar, makin lama beredar kan ya makin banyak orang tahu kan gitu. Ya saya sampai ke Bang Togar itu, saya minta secepatnya Bang, itu tolong dihapus lah Bang. Saya nggak minta banyak-banyak Bang, hapus itu aja Bang, itu. Berapa hari? Nggak tahu itu Bang Togar yang tentukan itu. Tentu kalau nggak ditanggapi ya Bang Togar akan mengambil satu langkah gitu. Ya orang kalau nyampaikan nggak ditanggapi ya nggak mungkin orang itu yang diam kan, pasti ada langkah berikutnya kan gitu. Ya masa langkah berikutnya ini harus dilakukan. Sebelum langkah berikutnya dilakukan, ya apa salahnya sih? Ya menarik lah apa yang sudah keluar beredar banyak di media-media. Pesan khusus saya ya jangan lagi lah menyusahkan orang lain dengan menyebarkan ya yang sesuatu tidak penting, yang harusnya orang nggak tahu jadi tahu. Itu aja ya. Karena itu akan menjadi bumerang. Bumerang juga buat diri sendiri, buat diri Novi sendiri. Kalau sampai orang itu marah, tentu orang itu akan mengambil satu inisiatif, ya. Inisiatifnya itu macam-macam. Dia akan menyekak balik, dia akan menyerang balik, ya macam-macam. Tergantung dari tingkat amarahnya yang sudah dikecewakan itu. Mungkin dia punya pikiran, nah itu kan yang pegang saya misalnya. Kalau sampai nanti terekspos, ya bukan ke Novi aja kan gitu kan, ada juga terhadap diri saya. Kalau saya secara pribadi sih nggak masalah, nggak takut. Yang saya takutkan keluarga, kembali ke keluarga, itulah yang saya takutkan kan itu. Ya itu. Ya kalau Novi juga berat juga. Dia akan secara reputasi kan dia nggak baik. Semua akan menilai yang boleh dikatakan covernya aja yang bagus kan. Ya selama ini kan orang menilai covernya bagus, ya, don't look the cover. Covernya bagus karena selama ini dia berjiwa sosial, membantu ODGJ. Padahal kalau menurut saya sih bukan, itu konten. Kalau konten kan dia cari duit, gitu. Tujuannya ada dan kepentingannya ada, itu. Dia konten kan dapat duit dari akunnya dia, gitu. Dari mana dia bayar timnya, ya kan? Dengan Novi nggak punya penghasilan apa-apa. Dia bukan pengusaha, dia bukan punya pabrik, dia bukan punya mall, gitu. Dapat uang dari hasil YouTuber itu. Ya itulah. Oh iya, Om, tanggapan Om sendiri untuk DJ Marta gimana? Saya sempat lihat juga itu Mbak Re itu mewawancarai DJ Marta. Saya sempat ya ketawa-ketawa aja. Mbak Re itu cukup jeli. Coba lihat
ini waktu itu Novi pakainya seperti ini, yang satunya pakainya beda. Tapi Martha kan bingung jawabnya. Ya mungkin ganti baju. Itu kan jawabnya. Nah sekarang ketemu saya langsung kan, yaitu di acara yang berbeda, ya. Di acara berbeda dengan baju yang berbeda, gitu. Ini. Udah. Dia bilang, Pak, aku mau minta maaf. Minta maaf aja, makasih Pak. Nggak saya balas. Karena dia tahu, mungkin dia merasa salah. Membawa statement-statement itu nggak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kenapa nggak dibalas? Ya udah males. Ya kalau saya, menurut saya loh ya, dia apa untungnya membela Novi? Nggak ada untungnya. Apa dia Keren. diajak atau dikasih job gitu? Kalau saya kan ada untungnya, kasih job terus kan gitu kan. Bahkan sampai 45 hari dia. 45 hari tentu ya 45 hari 45 kali. Sekali datang ke Surabaya 4 kali job. Jadi 1 hari di sini, 1 hari di sini. Jadi tiap hari, nggak 1 hari langsung nggak bisa. Itu. Apakah dia berani ngangkat kayak gitu? Gitu. Orang kamu disuruh Novi ngomong-ngomong gitu. Aduh, Bapak minta maaf ya, minta maaf aja. Aku juga nggak cecetan Tenopi lagi. Kata Tenopi, jangan jatuhin aku. Katanya. Jadi ya aku ya gimana, bingung. Nggak jatuhin aku, tapi kamu bicara nggak berdasarkan fakta itu. Padahal kan Novi juga minum, ya kan? Aduh, Bapak minta maaf ya Pak ya, belum. Nggak apa-apa. Nah waktu itu kan sama Novi, kamu kan mabuk berat. Novi juga mabuk berat. Iya di situ, cuma aku kan di pojok, dia di pojok, dia sama bencong satu, sama cewek rambut panjang satu. Malah dia bilang, saya pegang-pegang terus sama si Martha ini. Pegang-pegang terus sama Martha. Sumpah demi Allah nggak ada. Dia ngasih tahu gitu sama saya. Gitu. Pegang-pegang apa ya, pegang-pegang dia. Nggak tahu dia ngomong begitu. Kamu bilang sebenarnya, emang fakta sebenarnya apa? Maksudnya tuh gini, kan aku bilang, Kak, aku kok ngerasa nggak enak terus ya, aku bilang. Gitu terus kata Kak Geri apa ya, kayak ya udah kamu bikin video lagi aja apa gitu, lupa aku kemarin. Kayak yang sebenarnya, terus kan aku kan si Teteh tuh bilang tolong backup dong yang ini, terus aku bilang ke Kak Geri, aku kira Kak Geri tuh nggak musuhan sama Tenopi, makanya aku tanya Kak Geri karena kan ke Tenopi lama balas, maksudnya Teh aku gituin, aku harus gimana, aku bilang, terus aku chat lah Kak Geri, terus kata Kak Geri janganlah katanya, kalau maksudnya kayak kalau ngebohong mah gitu. Aduh, Bapak minta maaf ya Pak ya, belum. Nggak apa-apa. Gitu. Saya tahu kamu tuh bela-bela Novi, nggak apa-apa. Itu. Oke, baik. Terima kasih Om.